Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Fatika Putri, NIM 19423158, akan melanjutkan penjelasan mengenai akuntansi dengan Microsoft Excel. Di video ini, kita udah masuk ke langkah keempat dalam membuat laporan keuangan, yaitu menyusun neraca lajur. Kita mulai. Sebelumnya kita buka dulu lembar kerja yang pernah kita buat. Ini kita sudah sampai jurnal penyesuaian. Untuk melanjutkan ke neraca lajur, kita bisa menyalin sheet account ini. Kita move to end. Create a copy, klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita rename dulu menjadi neraca lajur. Setelah itu, kita bisa membuat header-nya. Ini kita insert dulu. Nah, kita ambil saja header yang ada di sheet sebelumnya. Ini kita salin, kemudian kita ubah judulnya menjadi neraca lajur. Seperti ini. Kemudian kita bisa hapus dulu saldo awal ini. Dan kita bisa membuat kolom-kolom yang biasanya ada di neraca lajur. Ini biar ada neraca saldo. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian, atau kita singkat jadi NSSP. Kemudian laba rugi, dan neraca. Nah, seperti ini kita buat kolom debit dan kredit. Sudah seperti ini, kita rapikan ya. Ini bisa kita merge and center. Untuk judulnya juga, biar terlihat lebih rapi. Ini nomor akun dan nama akun. Lalu kita blok, kita rapikan. Lalu kita tebalkan. Nah, sudah seperti ini. Kita blok semua. Lalu kita all border. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi saldo-saldo pada neraca lajur ini. Yang pertama yaitu kolom neraca saldo. Sebelumnya kita sudah membuat neraca saldonya, kita tinggal salin saja saldo di neraca saldo ini. Yang ini kita blok, kemudian kita copy atau salin. Di sini kita akan mem-paste dengan paste spesial yaitu paste link. Mengapa begini? Agar nantinya ketika saldo di neraca saldo berubah, otomatis di neraca lajur ini akan menyesuaikan seperti apa yang di neraca saldo. Nah, kita bisa cek lagi apakah semua sudah kesalin atau belum dengan summary debit dan kreditnya. Seperti ini, sudah balance apakah sama dengan di neraca saldo. Kita lihat. Nih ya, sebesar 13.460.500.000. Sama. Kemudian kita bisa ke kolom penyesuaian. Untuk di kolom penyesuaian ini, kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pembuatan penyesuaian dalam neraca lajur. Nah, caranya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Sebelumnya, kita belum membuat range untuk
jurnal penyesuaian ini kita buat dulu seperti di buku besar. Nah, kita buat range nama akun, debit, dan kredit ya. Ini bisa kita blok dulu nama akunnya, kemudian kita ke tab formulas, kita define name menjadi akun penyesuaian. Seperti ini, klik OK. Kemudian debitnya juga kita define name menjadi debit penyesuaian. Untuk kreditnya juga sama, kita define name menjadi kredit penyesuaian. Seperti ini, klik OK. Nah, kita bisa lanjut untuk mengisi penyesuaian ini. Caranya kita bisa menggunakan fungsi SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF buka kurung. Nah, untuk range-nya tadi kita sudah buat, yaitu akun penyesuaian. Ini ya. Kemudian titik koma, kriterianya yaitu di nama akun, semuanya nih B8 kalau di sini. Kemudian titik koma lagi, untuk sum range-nya, yaitu karena ini kita mencari debit dulu, yaitu sum range-nya berarti debit penyesuaian. Tutup kurung, enter. Nah, ini akan menyesuaikan dengan jurnal penyesuaian, apakah dia ada penyesuaian atau tidak. Ini kita salin ke bawah rumusnya. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ya. Jadi di sini terdapat penyesuaian di retur pembelian, potongan pembelian, ini di persediaan. Nah, untuk kredit ya, sama. Kita pakai rumus SUMIF, range akun penyesuaian, kriterianya B8, dan sum range-nya berarti kredit penyesuaian. Tutup kurung, enter. Ini bisa kita salin ke bawah rumusnya. Seperti ini. Nah, di sini ada sebuah penyesuaian di piutang dagang, BHP, persekutu asuransi. Nah, kita lihat saldonya apakah sama dengan di penyesuaian. Ini sama ya, sebesar 5.026.500.000. Sudah sama dan sudah balance. Kemudian kita masuk ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo setelah penyesuaian, ini menunjukkan apakah neraca saldonya berubah setelah adanya penyesuaian. Apabila tidak ada penyesuaian, maka saldonya akan sama dengan di neraca saldo. Nah, tapi kayak di BHP ini akan ada perubahan, yaitu pengurangan saldo karena di penyesuaian ini terdapat saldo di kredit. Nah, kita akan menggunakan rumus if untuk menghitung NSSP ini. Caranya yaitu sama dengan if logical test-nya yaitu ini kita double kurung apabila C8 debit neraca saldo ditambah debit penyesuaian E8 tutup kurung lebih besar dari buka kurung kredit D8 ditambah kredit penyesuaian F8 tutup kurung. Maka titik koma buka kurung debit neraca saldo atau C8 ditambah debit penyesuaian atau E8 dikurang kredit neraca saldo dikurang kredit penyesuaian atau F8 kalau di sini ya, sesuaikan aja, tutup kurung, kemudian titik koma lagi 0, tutup kurung lagi. Nah,
Udah seperti ini rumusnya, kita enter, akan muncul ya. Nih, hasilnya sama dengan di neraca saldo, karena tidak ada penyesuaian. Rumusnya bisa kita salin ke bawah. Seperti ini. Nah, muncul ya. Untuk kreditnya juga sama. Kita menggunakan rumus if, itu sama dengan if double kurung. Logical test ya, sama, tapi ini kredit. Kredit di neraca saldo ditambah kredit di penyesuaian, tutup kurung, lebih besar dari debit neraca saldo ditambah debit di penyesuaian. Ini kita buka. Maka titik koma kurung kredit D8 ditambah kredit lagi D8 dikurang debit neraca saldo C8 dikurang debit penyesuaian E8 tutup kurung titik koma 0 tutup kurung lagi seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, akan muncul kreditnya. Ini kita salin ke bawah rumusnya. Sudah seperti ini. Nah, ini cara rumus untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk totalnya juga sudah balance. Kita bisa masuk ke kolom laba rugi dalam neraca lajur. Nah, di mana laba rugi ini yaitu terdapat akun-akun untuk pendapatan dan beban atau biaya. Nanti kita akan menggunakan rumus, tapi karena ini perusahaan dagang, maka nanti di dalam seperti penjualan, retur penjualan, ini akan masuk juga ke neraca lajur ini di laba rugi. Seperti itu. Nah, untuk mempermudahnya, jadi kita nggak perlu nulis satu-satu akun pendapatan dan akun beban, kita hanya menulis fungsi if, di mana nanti kita akan menggunakan awalan dari nomor akunnya. Nah, di mana pendapatan ini untuk laba rugi akan dimulai dari akun yang berawalan angka 4. Nah, kita tulis rumusnya ya, yaitu fungsi if seperti ini, buka kurung, left, ya, awalan dari nomor akun, nih, A8, titik koma, 1, tutup kurung, lebih besar atau sama dengan 4, ketik ya, ketik 2, lagi, titik koma, nah ini masih di debit, berarti G8 dari NNSP nih, G8, titik koma 0, tutup kurung. Nah, seperti ini, klik enter. Nah, ini kan masih kas, jadi nggak masuk ke laba rugi. Kita salin ke bawah rumusnya. Akan muncul seperti ini. Nih, di mana akun-akun biaya akan masuk ke debit di laba rugi. Nah, untuk kredit ya, sama. Kita menggunakan rumus ini aja, kita salin. Tapi kita akan paste dengan formula. Nah, ini kita ganti sama masih menggunakan nomor akun. Ini lebih dari 4 sama dengan 4. H8 dari NNSP. Klik enter. Nah, kita salin rumusnya ke bawah. Seperti ini. Nah, ini ya. Di sini akun pendapatannya sudah
ke salin. Kita langsung masuk ke kolom neraca ya. Nah, di kolom neraca ini, di mana nanti akan ada akun-akun temporer, akun-akun permanen, yaitu yang selain pendapatan dan beban. Jadi, di mana nomor akunnya itu dimulai dari angka 1 hingga angka 3. Jadi, kita masih menggunakan fungsi yang sama seperti tadi, tapi dengan nomor akun berawalan 3 ke bawah. Nah, berarti kita masukin aja langsung rumusnya. If buka kurung left, buka kurung lagi, dari A8 atau nomor akun, titik koma 1 tutup kurung, kurang dari atau sama dengan 3, seperti ini, titik koma, ini dari G8, titik koma 0, tutup kurung, ini, enter. Nah, akan muncul kan akun kas, nanti seterusnya akan muncul, kita salin dulu aja. Nah, akan muncul akun kas, akun piutang, BHP, ini Aktiva dan ekuitas lainnya. Nah, kita masuk ke kreditnya, masih sama, kita pakai rumus yang ini. Kita paste formula, kita ganti, ini menggunakan nomor akun. Nah, ininya udah benar, H8, ya. Klik enter. Nah, kita salin rumusnya. Seperti ini, pembuatan neraca lajur menggunakan Microsoft Excel. Ini untuk total-totalnya, kita tebalkan. Nah, sini kita bisa mencari apakah posisi perusahaan mengalami laba atau rugi. Kita bisa menggunakan rumusnya juga. Ya, kita pakai fungsi if. Di sini, di kolom laba rugi ya. If, buka kurung, apabila debit lebih kecil dari kredit, nih, kemudian titik koma, value is true-nya, maka laba, kutip lagi, titik koma, rugi, tutup kurung, kayak gini, kemudian enter. Nah, perusahaan mengalami laba. Berapa sih laba yang diperoleh perusahaan? Kita hitung aja dari si kredit ini dikurang debit ya. Nah, inilah keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu sebesar Rp352.200.000. Nah, kita cek lagi apakah sama dengan di neraca, yaitu debitnya dikurangin kredit ya. Nah, sudah sama ya labanya ternyata besar Rp352.200.000. Ini bisa kita tebalkan juga. Kita tandain biar berbeda. Ini sebagai total. Kita tulis total. Nah, ini kita all border. Nah, seperti ini. Nah, untuk sebenarnya bisa sesuai kreativitas ya. Ini bisa kita warnain sebagai pembeda antara kolom biar lebih terlihat jelas info-info yang terdapat di sini. Nah, seperti ini pembuatan neraca lajur menggunakan Microsoft Excel
Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.